Jadi bayi-bayi yang sepantaran dengan Nabi Musa alaihissalam itu sudah tewas terbunuh. Sehingga ketika Nabi Musa umur 40 tahun baru dilantik menjadi nabi, umatnya banyak kaum wanita, kaum laki-lakinya sedikit, sehingga syariat Taurat memperbolehkan kaum laki-laki nikah berapapun karena kelebihan wanita. Sebaliknya syariat Injil mewajibkan kaum pria nikah satu. Karena apa? Karena ada budaya zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad datang, mulai zaman Nabi Isa ada budaya wa'dul banat, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Sehingga bayi-bayi yang sepantaran dengan Nabi Isa, bayi perempuan yang sepantaran dengan Nabi Isa itu banyak tewas terbunuh. Jadi Nabi Musa umatnya banyakan kaum laki-laki, Nabi Musa umatnya banyakan kaum hawa. Di situ bedanya Taurat sama Injil. Al-Quran datang mengenai dua syariat ini, sebagaimana disebutkan di kitab Juri dan Yanatu Talibu. Amin. Kalau ngaji kitab fikih, kitab sejarah ngatuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa sabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikram wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kaman WA nggih HP mu saya. Dandan ndak nggo kitab. HP mu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bab baru, bab ad-da'wa ilallah, ngajak-ngajak kepada Allah. Ad-da'watu ilallah, ngajak-ngajak kepada Allah atau berdakwah kepada manusia, kepada makhluk Allah, bangsa jin termasuk, diajak agar mengikuti jalannya Allah. Itu namanya ad-da'wa ilallah. Fadlud da'wati ilallah, keutamaan ngajak-ngajak menuju jalan yang diridhai Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqati, paling utamanya sedekah, paling utamanya bersedekah adalah ayyata'allamal mar'u al-muslimu, seseorang muslim belajar atau ngaji ilman terhadap ilmu kepada guru ngajinya. Tsumma yu'allimuhu, kemudian ilmu itu dia ajarkan akhul muslimah terhadap saudara sesama Islamnya, kepada orang lain intinya. Jadi orang sedekah itu tidak dari sini. Dari sabda Nabi dapat kita simpulkan orang sedekah itu tidak harus uang, tidak harus berupa makanan, pakaian, atau harta benda yang kita miliki. Ilmu yang kita miliki ketika diajarkan ke orang lain itu dapat pahalanya sedekah.
Ini hadisnya. Kalau ayat Qur'annya itu liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Allah berfirman, berinfaklah, bersodakolah dzu sa'atin, orang yang mempunyai keluasan yang dia miliki. Luas ilmu, ajarkan ilmunya ke orang lain. Luas harta, bagikan hartanya ke orang lain. Luas tenaga, dibuat nolong orang lain. Itu termasuk sodako, termasuk infak. Jadi jangan, kalau dulu kita mungkin memahami sodako itu harus uang, harus makanan, harus sesuatu pemberian yang kelihatan mata. Sodako ilmu atau tenaga buat nolong orang itu termasuk sodako. Jadi paling utamanya sodako adalah ketika kita belajar ilmu kepada guru, lalu ilmu yang kita dapatnya ngaji ini diajarkan ke orang lain, ke orang tua kita, ke bapak kita, ibu kita, ke kakak kita, adik kita yang tidak ikut ngaji, itu sudah dapat pahalanya sodako. Janjinya Allah di Al-Quran terusan ayat tadi itu, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa kudiro, yang disempitkan rizquhu, rizkinya, barang siapa yang rizkinya seret, barang siapa yang Allah persempit rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, maka sodakohkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Kalau kamu diberi ilmu, ajarkan ke orang lain. Kalau kamu diberi uang, berikan ke orang lain. Itu namanya berinfak. Berarti Allah ngasih resep orang yang seret rezekinya, resepnya itu suruh sedekah, bukan suruh nabung. Kalau orang jarang paham ayat itu, wa man qudira itu artinya aidziko alai rizquhu. Orang yang diseretkan rizkinya, merasa rizkinya tidak lancar, merasa fakir ilmu, fakir harta, maka berikan ilmu yang dia dapat. Nanti tambah alim, nanti kamu ilmu kamu tidak tambah habis, malah kamu jadi tambah orang alim. Harta kamu tidak tambah habis, malah kamu semakin kaya. Kalau kamu dapat, diberikan. Karena orang sodako itu berarti lambang dari syukur, terima kasih kepada Allah. Tanda-tandanya orang takwa itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, malam jarang tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur jam 12 malam ke atas sampai subuh baca istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, harta benda yang dia miliki ada jatah untuk fakir miskin, baik fakir miskin yang sa'il jadi pengemis, atau fakir miskin yang mahrum yang tidak meminta-minta. Jadi orang tidak minta dikasih, orang apalagi yang minta dikasih. Jadi tanda-tandanya orang bertakwa itu kelak dapat kenikmatan di surga itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, jarang tidur malam, tidur malamnya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, di waktu jam 12 malam ke atas dia banyak baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, harta benda yang dia miliki ada jatah untuk fakir miskin yang jadi pengemis maupun yang tidak jadi pengemis. Itu sedekah ilmu. Terusan ayat tadi tuh, man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa hambanya untuk berinfak, untuk bersedekah illa ma ataha, kecuali yang dia punya. Dia punyanya apa? Ilmu, ya sedekah ilmu, tidak punya uang ya ngajar. Nggak punya ilmu, punya harta, ya hartanya diberikan ke orang. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, punya tenaga, tenaganya dibuat nolong orang. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seseorang untuk bersedekah kecuali yang dia punya. Kecuali yang dia punya. Tenaga nggak bisa buat nolong orang, ilmu nggak punya, harta nggak punya, yang doakan baik orang lain. Sedekah doa berarti doa baik. Terusan ayat itu, orang yang melakukan sedekah, saya ja'alullah ba'da usrin yusra,
Allah jadikan keruwetan hidupnya Allah gantikan dengan kelapangan. Kesusahan hidupnya Allah gantikan dengan kebahagiaan kalau orang ahli berinfak. Makanya di Al-Quran firman Allah itu liyungfik dzu sa'atin min sa'ati. Allah tidak berfirman liyungfik dzu malin min malihi, tapi liyungfik dzu sa'atin min sa'atihi. Berinfaklah orang yang mempunyai keluasan dari keluasan yang dia punya. Saya tidak pernah sodako, tapi saya setiap hari nolong orang, itu namanya sodako. Jadi pemahaman sodako kita dulu kan hanya identik dengan yang sifatnya maliyun, hartawi, duniawi. Di ilmu itu orang ngajar berarti sodako ilmu. Makanya sampai lihat tuh kiai-kiai itu, dia tiap harinya ngajar umatnya Nabi Muhammad. Anaknya sendiri Allah bikin alim, Pak. Padahal tidak pernah diajari bapaknya sendiri. Karena apa? Biasa mencerdaskan orang lain, minterkan orang lain, sehingga anaknya sendiri Allah pinterkan tambah susah payah. Meskipun tidak pernah ngaji ke orang tuanya sendiri, ngaji ke ustadz lain, kiai lain, guru ngaji lain. Allah beri jalan mudah mendapatkannya. Qala Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Isa al-Masih, diangkat ke langit kedua. Man ta'allama, barang siapa yang ngaji ilmu, setelah dapat ngaji wa amila, ilmunya diamalkan. Wa 'allama, setelah diamalkan sendiri baru diajarkan ke orang lain. Jadi urutannya gitu. Ta'allama, ngaji dulu, setelah dapat ilmu wa amilah, diamalkan ilmunya semampunya. Wa 'allama, dan kemudian diajarkan ke orang lain. Maka yud'a aziman fi malakutis samawat, maka dia dipanggil sebagai sosok manusia agung yang bermartabat tinggi di alam malakut, langit, alam gaib, di alamnya malaikat sana, di atas langit sana. Dia dirasani, dikagumi oleh banyak malaikat Allah. Jadi kalau alam gaib itu malakut, alam atau alam wuyub ya. Kalau alam nyata, alam syahada atau alam jabarut ya. Alam malakut, alam jabarut. Alam jabarut berarti bumi. Alam syahada, alam yang nyata itu bumi. Alam yang tidak nyata itu langit. Nah, kita tidak pernah terbang ke langit. Manusia yang di langit itu, penjaga langit itu ada yang nabi, ada yang malaikat. Ada malaikat penjaga kursi, 4 malaikat penjaga kursi, 70.000 malaikat penjaga aras. Aras itu di atas langit 7. Dan malaikat. Ada malaikat menjaga sama itunya, malaikat langit dunia, langit yang kelihatan dari sini. Itu malaikat sama itunya. Semuanya mendoakan kita. Makanya idza baka alim, idza mata alim, baka man fis sama wa man fil ardi hatta al-hut fil bahr. Kalau ada orang alim meninggal dunia, orang berilmu meninggal dunia, meskipun si alim itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi dia alim, ahli ngamalkan ilmu, maka ketika dia mati, dia ditangisi bukan hanya makhluk yang ada di bumi, tapi yang menangisi atas kepergiannya, yang merasa kehilangan dia adalah makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Hattal hut fil bahar, sampai ikan pun menangisi orang mati kalau yang mati itu orang alim. Kenapa kok ikan, kok bukan binatang yang lain? Karena ikan itu kalau di kitab Bujairami alal khotib, ikan itu makhluk Allah pertama yang menyebarkan aibnya Nabi Adam ketika Nabi Adam diusir ke bumi, dari surga ke bumi. Akhirnya ikan tidak Allah beri lidah, dan setiap hari dihukum beristighfar, mendoakan orang-orang yang berilmu sampai hari kiamat. Hattal hut fil bahar,
Makanya kalau orang-orang yang dulu itu, orang-orang ngaji zaman dahulu itu nggak mau makan ikan ketika dia masih tahap ngaji, karena itu biar cepet alim tirakatnya gitu, karena ikan yang mendoakan dia setiap hari. Kok yang mendoakan dibunuh dan dimakan. Kalau kiai-kiai zaman dahulu itu nggak mau makan ikan dalam proses thalabul ilmi. Kalau sudah lulus ngajinya baru makan ikan. Kalau masih sekolah, masih belum lulus nggak makan ikan, masih ngaji. Kalau kita kan nggak lulus setiap hari ngaji. Ikan. Tapi ulama tasawuf itu, ulama oke nggak apa-apa. Pandangan Allah menciptakan sesuatu berarti ya kita makan. Kalau nggak dimakan ya. Nah, makanya ada nelayan. Biar ada yang makan ikan. Nabi Isa Al-Masih. Ini yang tahu Nabi Isa, orangnya masih belum meninggal dunia. Nabi Isa ini termasuk umatnya Nabi Muhammad, ya sahabatnya Nabi Muhammad, karena pernah bertemu Nabi Muhammad secara langsung dan beriman. Nanti besok turun ke bumi ya meneruskan syariatnya Nabi Muhammad, bukan pakai syariat Injil lagi, tapi pakai syariat Quran gitu. Tidak pakai status Nabi lagi, tapi status umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu ada yang Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, nabi-nabi yang belum meninggal dunia. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dia mengatakan Nabi Ilyas namanya Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli itu Nabi Ilyas. Ada yang bilang Nabi Dzulkifli itu Nabi Idris. Karena Nabi Isa terlahir tanpa bapak, jadi ibunya besok Allah jadikan diantara istrinya Nabi Muhammad di surga, Siti Maryam. Siti Maryam itu istrinya Nabi Muhammad, besok di surga. Waroda diriwayatkan Anallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha memberikan wahyu ila Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa tadi itu Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Kalau itu Nabi Isa bin Maryam binti Imran. Kalau Nabi Musa bin Imran, tapi Imrannya Nabi Musa tidak sama kayak Imrannya Siti Maryam. Banyak orang salah paham. Jadi Nabi Isa bin Maryam bin Imran. Nabi Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran. Tapi Imrannya Nabi Musa lebih dahulu dari Imrannya Siti Maryam. Imrannya Siti Maryam ini masih anak cucunya Imrannya Siti Maryam. Jadi Imrannya Siti Maryam masih anak cucunya Imrannya Nabi Musa. Itu Nabi Musa bin Imran juga. Jadi jaraknya jauh. Nabi Musa juga bin Imran. Nabi Musa, kalau ibunya Nabi Musa itu Yuhanit namanya, Yuhanit. Ada yang bilang Luho. Ibunya Nabi Musa itu ada yang bilang namanya Yuhanit atau Luho binti Handi. Handi tulisannya haknya panjang, nun dal. Yuhanit Kedal, Yuhanit atau Luho binti Handi bin Lawe, bin Nabi Lawe, bin Nabi Yakub, bin Nabi Ishak, bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibunya Nabi Musa itu keturunan Nabi Lawe. Nabi Lawe itu kakak kandung Nabi Yusuf yang dulu pernah saya ceritakan. Yuhanit. Diriwayatkan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ta'allamil khairah, belajarlah ilmu tentang kebaikan. Wa'allimhun nasa, setelah dapat ilmu kamu ajarkan ke orang lain. Jadi jangan disimpan sendiri, kecuali ilmu yang berkaitan dengan Allah. Kayak para wali itu tidak semuanya boleh diajarkan ke orang, harus ada yang disimpan. Kalau diajarkan nanti dipenggal lehernya.
Jadi fitnah besar. Fa inni munawwirun li muallimil ilmi wa muta'allimihi. Karena aku, katanya Allah berpesan kepada Nabi Musa, belajarlah kamu ilmu kebaikan. Nabi Musa aja suruh ngaji ke Nabi Khidir, meskipun Nabi Khidir Nabi Musa Rasul, derajatnya Nabi Musa lebih tinggi dari Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa suruh ngaji ke Nabi Khidir. Belajarlah ilmu kebaikan dan ajarkan ke orang lain. Fa inni munawwirun, karena aku, katanya Allah, menyinari kuburahum, kuburannya muallimil ilmi, pengajar ilmu, wa muta'allimihi, dan para santri-santrinya yang ngaji ilmu kepadanya. Berarti yang Allah sinari kuburannya besok ketika mati itu bukan hanya guru ngajinya, tapi santri-santri yang ngaji ilmu itu Allah sinari kuburannya, Allah terangkan. Jadi hidup di alam barzah terang, kayak ada lampunya, tidak gelap meskipun dihimpit bumi, meskipun ada di dalam bumi. Ngajilah ilmu dan ajarkan ilmu itu ke orang lain, karena aku kelak, katanya Allah, akan menerangi kuburan para pengajar ilmu dan penuntut ilmu, muta'allimihim, dan beberapa santrinya muallimil ilmi. Hatta la yastauhisu. Yastauhisu ini apa? Kalau Jawanya ora gersah. Sampai mereka, si muallimil ilmi dan muta'allimihim, tidak gelisah, tidak bersedih di alam kuburnya, limakanihim, karena tempatnya di kuburan, atau karena kedudukannya, mendapatkan kedudukan atau derajat tinggi dari Allah itu, disinari kuburannya, sehingga dia ketika di kuburan tidak bersedih, tidak istauhash, tidak bersedih, tidak gelisah di alam kubur. Limakanihim, karena tempat mereka mempunyai tempat atau kedudukan atau derajat yang tinggi, diterangi kuburannya, diterangi tempat tinggalnya oleh Allah di alam kuburnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Oh ya, Nabi Musa ini ya, kalau orang ada dulu orang tanya, tidak mau dikasih nama Musa anaknya. Ditanyakan, kenapa sampean kok tidak mau ngasih nama anak Musa? Saya lihat di kamus Ustaz, kamus Munawir, Musa itu artinya lading, pisau. Takut anak saya tajam nanti. Berarti tidak ngerti sejarah kalau ngomong kayak gitu. Musa itu memang, kalau Musa bahasa Arab sekarang itu pisau artinya. Kalau yang dibuat mecel daging itu kodum, kofda wau mim, kodum. Wedung itu bahasa Arabnya kodum. Kalau pisau-pisau dapur itu Musa bahasa Arabnya. Makanya kalau sampean baca kitab fikih ya, bagi orang yang tahallul haji atau umroh itu kan potong rambut. Kalau yang tidak punya rambut gondol, gimana cara tahallulnya? Maka imrarul Musa ala mauhalli, menjalankan pisau di tempatnya rambut. Jadi cuma dioleskan gini tok pisaunya, alat cukurnya itu cukup. Tapi perlu diketahui, kalau Musa yang jadi nama Nabi Musa ini aslinya sin titik 3. Musa sebelum jadi nama Musa itu aslinya sin titik 3. Jadi bukan Musa yang maknanya pisau. Perlu dipahami ya. Jadi Musa, Nabi Musa itu maknanya bukan pisau, karena aslinya adalah Musa pakai sin titik 3. Mu itu artinya ma, air. Sya itu singkatan dari syajar. Apa syajarun? Syajaran apa? Wit. Kayak mimpi. Wit-witan. Berarti air dan pepohonan. Kenapa? Siapa yang ngasih nama Nabi Musa? Dulu ibu angkatnya, yang kelak akan jadi istrinya Nabi Muhammad. Istrinya Raja Fir'aun dulu siapa? Siti Asia. Siti Asia binti Muzahim. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najjini min amali wa najjini min
Fir'auna wa amali wa najini minal qaumil zalimin. Allah menyebutkan Siti Asia dengan bahasa imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Al-Quran 30 juz itu tidak ada yang menyebutkan nama wanita kecuali satu, itu Siti Maryam toh. Ketika Allah menceritakan wanita solihah atau wanita yang toliha, yang jelek, pasti Allah sebut imro'ah. Wa imro'atuhu hammalatal hatab wa rawadathu allati fi baitiha an nafsi. Menyebutkan nama Siti Zulaikha aja dengan allati huwa baitiha. Menyebutkan Siti Asia imra'ata Fir'aun. Kalau Allah menyebutkan Siti Maryam itu langsung pakai nama. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Al-Quran 30 juz, satu-satunya wanita di seluruh dunia. Ketika Allah ceritakan kisahnya, Allah langsung sebut namanya, itu cuma Siti Maryam. Kalau wanita-wanita lain ya, itu Allah sebutkan imro'ah, wanita, tidak langsung namanya. Kenapa alasannya? Karena Siti Maryam digosip, diisukan menjadi istrinya Allah. Kalau memang Siti Maryam itu istrinya Allah, maka Allah pasti panggil imro'ati, istriku, zaujati. Langsung Allah jambal manggilnya, langsung nama. Berarti Siti Maryam bukan istrinya Allah. Hikmahnya di situ. Itu keterangan yang saya kutip dari kitab Hasyiatus Shawi. Kenapa hanya Siti Maryam yang namanya disebut di Al-Quran? Kalau yang lain Allah nyebutkannya pakai bahasa imro'ah, wanita. Karena sunat hukumnya memanggil istri tidak dipanggil namanya. Wahai istriku, wahai yayangku, itu sunat hukumnya. Sunat hukumnya. Itu ajaran Quran itu. Jadi jangan panggil namanya, mentang-mentang istrinya dulu teman kelas ya, terus manggil namanya. Jangan mentang-mentang akrab dengan orang tua, terus orang tua dipanggil namanya. Itu diantara yurisul fakro, menyebabkan fakir itu manggil orang tua bismi dengan namanya. Memang sepele ya, di Bu Jeremy Al-Hatib yang dulu pernah saya terangkan. Ngarakna seret rizki, manggil nama orang tua itu. Tidak bapakku, ibuku, abi, umi, itu yang benar. Jadi jangan panggil nama. Manggil istri juga jangan panggil nama, panggil wahai istriku, itu sunat itu ajaran Quran. Makanya di situ, karena umumnya kaum suami itu manggil istrinya tidak pakai nama. Kalau memang Siti Maryam itu istrinya Allah, sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasrani, sampai dituhankan Tuhan Santa Maria atau Tuhan Bunda Maria, maka Allah ketika manggil Siti Maryam tidak mungkin dipanggil namanya, pasti panggil wahai istriku. Paham ya? Itu maksudnya. Kita lanjut. Nabi Musa itu kenapa sama Siti Asia binti Muzahim dikasih nama Musa yang berasal dari sin titik 3 Musa, lalu setelah jadikan nama itu dibaca muhmalah, tidak dibaca mu'jamah. Mu'jamah dititi'i, muhmalah tidak dikasih titik. Musa karena itu yang enteng ke lidah ketika manggil. Sampai manggil Musa dengan Musa kan beda, enakan Musa. Karena Nabi Musa ketika bayi itu ditemukan di bawah pohon dan di atas air. Air mana? Sungai Nil, Bahrin Nil. Dulu Fir'aun itu menjajah Bani Israel. Fir'aun itu raja Mesir, tapi kekuasaannya sampai di Israel. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lainnya itu Nabi Israel. Sebagaimana di Al-Quran ada wa Israel, Israel itu. Makanya anak turunannya Bani Israel. Beberapa anak turun Nabi Israel. Bani aslinya. Nunnya dibuang karena diidhafakan. Jadi Bani Israel atau Banu Israel. Jamak mudzakkar salim. Beberapa anak keturunan Nabi Israel. Jadi orang Israel menjadikan nama leluhurnya jadi nama negara. Jadi negara Israel. Terus
nama mbahnya yang bernama Nabi Yahuda bin Yakub, Nabi Yahuda bin Israel, dijadikan nama agama Yahudi. Nabi Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf, beda ibu. Terus kenapa Al-Quran banyak menyebutkan Bani Israel, padahal Al-Quran turunnya di Mekah dan di Madinah, Saudi Arabia, bukan negara Israel? Karena orang Israel, Bani Israel banyak imigran, banyak hijrah ke Mekah dan ke Madinah dan sekitar Saudi Arabia. Pada saat Nabi Muhammad ngaku jadi Nabi, mereka orang pertama yang kritis, karena mereka sudah belajar kitab Taurat dan Injil, menyebutkan nama-nama Nabi akhir zaman. Mereka banyak mengajukan pertanyaan ke Rasulullah, ngetes ceritanya Ashabul Kahfi, ceritanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kan sudah disebutkan di Taurat. Kalau memang Muhammad ini Nabi, tahu cerita Nabi-Nabi sebelumnya. Dites, Nabi Muhammad tidak pernah mondok, tapi bisa menceritakan dengan detail sejarah Nabi Yusuf, Nabi Yakub dan Nabi-Nabi yang lain. Al-Quran ini jadi mukjizat, menjawab pertanyaan orang Yahudi yang imigrasi ke Mekah dan ke Madinah. Sehingga ayatnya banyak, ya Bani Israel. Ngerti ya? Itu orang yang tidak paham tuh. Ini bukan Bani Israel. Kan Al-Quran turunnya Madinah sama Mekah, kok bisa banyak Bani Israel? Apakah orang Israel itu? Ya bukan orang Israel yang sekarang, tapi mbah-mbahnya. Itu banyak yang imigran ke Mekah Madinah. Karena apa? Mereka tahu di Taurat Nabi akhir zaman itu lahir di Mekah dan hijrah di Madinah. Makanya mereka kepo, penasaran, ingin tahu. Banyak yang hijrah ke sana. Nabi Musa ini ditemukan di air danau. Ceritanya gini, Fir'aun itu menjajah Bani Israel. Gara-gara apa? Allah hukum Bani Israel terjajah. Gara-gara mereka dolim kepada Allah, mendustakan para nabinya, tidak beriman kepada para nabinya. Sehingga Allah hukum suatu saat Bani Israel terjajah kaum Amalikoh, yaitu pada saat itu yang menjajah adalah Fir'aun. Mereka diperbudak. Kalau orang Mesir sendiri sama Fir'aun jadikan pejabat, tapi orang Bani Israel itu dijadikan rakyat jelata. Bagian sing repot-repot jadi petani, jadi nelayan, diperbudak. Suatu saat Fir'aun ini mimpi, akhirnya dari hasil mimpinya ini dia mengumpulkan para peramal, para tukang sihir, para dukun, disuruh ramalkan mimpinya. Hasil ramalannya gini, suatu saat dari keturunan Israel itu akan terlahir seorang bayi laki-laki yang ketika dia dewasa akan menghancurkan kerajaan panjenengan Fir'aun, akan membunuh panjenengan. Mulai sejak itu Fir'aun tambah marah besar. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, kalau di surat Al-Qasas itu, yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun melemahkan orang Bani Israel, diperbudak Bani Israel itu, dijadikan pekerja yang susah-susah. Fir'aun menyembelih anak laki-lakinya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi ibu hamil yang hamilnya sudah agak tua, 6 bulan ke atas, itu tuh sudah ditunggoni sama bala tentara Fir'aun, bagian tukang jagal-jagal bayi, bukan jagal hewan. Dan Fir'aun mengutus para bidan-bidan, ibu-ibu banyak, keliling ke seluruh penjuru wilayah Israel dan Mesir untuk nunggoni ibu-ibu hamil. Bidan setelah bantu kelahiran, nanti bidan itu masing-masing bidan laporan ke tentara penjagal yang diutus oleh Fir'aun. Kelaminnya laki-laki langsung disembelih di tempat di hadapan ibunya yang melahirkan. Bayi yang pernah dibunuh oleh Fir'aun itu jumlahnya adalah arba'ina alfan. Berapa? 40.000 bayi laki-laki yang pernah dibunuh oleh Fir'aun. Jadi bayi-bayi yang sepantaran dengan Nabi Musa alaihissalam itu sudah tewas terbunuh. Sehingga ketika Nabi Musa umur 40 tahun baru dilantik menjadi nabi, umatnya banyak kaum wanita, kaum laki-lakinya sedikit, sehingga syariat Taurat
memperbolehkan kaum laki-laki nikah berapapun karena kelebihan wanita. Sebaliknya syariat Injil mewajibkan kaum pria nikah satu. Karena apa? Karena ada budaya zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad datang, mulai zaman Nabi Isa ini ada budaya wa'dul banat, ngubur anak perempuan hidup-hidup, sehingga bayi-bayi yang sepantaran dengan Nabi Isa, bayi perempuan yang sepantaran dengan Nabi Isa itu banyak tewas terbunuh. Jadi Nabi Musa umatnya banyak kaum laki-laki, Nabi Musa umatnya banyak kaum hawa. Di situ bedanya Taurat sama Injil. Al-Quran datang nengai-nengai dua syariat ini, sebagaimana disebutkan di kitab Hijri dan Yanati Talibun. Amin. Kalau ngaji kitab fikih, kitab sejarah ngaduk Karena Al-Quran itu sejarah. Ada 70.000 bayi laki-laki, 40.000 bayi laki-laki yang pernah terbunuh. Nah, kasihan ibunya. Kayak di Al-Quran di surat Al-Qasas itu, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Aku perintahkan ibunya Nabi Musa. Siapa tadi ibunya Nabi Musa? Namanya Yuhanit atau Lukho binti Handi bin Lawe bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Aku perintahkan ibunya Nabi Musa agar menyusui tetap Nabi Musa. Namanya ibu hamil, namanya kelahiran anak ini kan rata-rata bayi lahir itu kan jerit. Waktu itu Allah takdir Bu Bidan yang diutus oleh Fir'aun untuk patroli itu teman akrab ibunya Nabi Musa. Nanti bisa kong kali kong. Nanti tidak laporan Bidan ini ke tentara. Dan waktu itu raut wajah ibu Nabi Musa ini kayak bukan orang hamil dan kayak bukan orang melahirkan anak. Tidak pucat, tidak apa. Terus mulai kehamilan pertama sampai 9 bulan perutnya itu tidak kelihatan orang meteng, kayak gini lurus gitu. Sehingga tidak ada yang curiga. Ngantuk boleh cek tegang ya. Jadi saya tutup setelah ini, saya tuntaskan ceritanya Nabi Musa ini. Jadi saya tutup boleh cek ngantuknya. Oh dilanjut lah. Lanjut ya. Setelah itu sampai di mana sih? Sekarang kan sampai nih. Aku ditembak kayak ini malah mangin. Buka kamera sana. Buka kamera. Tuh. Mari lah iso serius ngopi kopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada yang tahu kelahiran Nabi Musa, hanya hanya Bidan sama saudara perempuannya. Nabi Musa punya kakak perempuan waktu itu namanya Maryam. Jadi Nabi Musa punya kakak perempuan juga namanya Maryam. Jadi bukan Siti Maryam ibunya Nabi Musa, Nabi Isa bukan. Nabi Musa sendiri punya kakak perempuan namanya Maryam. Itu yang tahu, yang bareng ibunya melahirkan Nabi Musa. Belum dikasih nama. Terus khawatir Nabi Musa nangis. Pada waktu Bu Bidan keluar dari rumah ibu Nabi Musa, tentara Fir'aun ini curiga. Loh, kok Bidan itu habis mantu lahiran? Akhirnya ini mereka akan razia atau menggeledah rumah ibu Nabi Musa. Habis bantu orang lahiran. Tidak, saya habis silaturahim. Memang teman akrabnya. Kakak perempuan Nabi Musa di pintu, Bu, ada tentara Fir'aun, Bu. Tanpa sadarkan diri, namanya orang bingung, perempuan kalau bingung gitu. Nah, pikir panjang, Nabi Musa langsung dibungkus pakai kain, dilemparkan ke tumang, ngerti tumang? Tungku. Nggak sadar ngelemparkan ini. Jadi tumang yang hidup sedang adang, ibaratkan masak ya, ibunya Nabi Musa sedang masak. Nabi Musa dimasukkan ke itu tumangnya. Kayak api, kayak kayu bakar. Ditanya ibunya, kamu habis lahiran? Kok ada itu bidanan? Itu
Teman akrab saya cuma silaturahim. Nak percaya tetap tentara Fir'aun digeledah semua rumahnya tidak ditemukan bayi. Masa tentara mikir bayi dimasukkan ke tumang? Tidak mungkin. Waktu itu tidak sadar ibunya Nabi Musa melemparkan Nabi Musa ke tumang. Terus setelah tentara Fir'aun pergi baru sadar, loh adikmu nanti nduk, bahasa sekarangnya. Loh ibu dibuat nanti mau ya Musa mau. Oh adik mau dibuat anu. Oh iya aku kayak sadar. Dimasukkan ke tumang, dilihat Nabi Musa nangis di situ. Nggak apa-apa, nggak terbakar. Sama kayak Nabi Ibrahim. Allah jadikan bardan wa salaman ala Musa. Waktu itu Nabi Musa pernah nggak mempan dibakar. Itu baru sadar ketika tentaranya pergi. Peteng wis nggak nemu jalan. Memang mungkin Allah yang ngatur tangannya ibu Nabi Musa tiba-tiba. Kan ini logika ya. Nggak mungkin tentara ngontrol bayi di dalam tumang, nggak mungkin. Paling yang dibuka itu lemari, di bawah kasur kan itu kan. Terus di bawah tempat-tempat pakaian. Masuk bayi dibuat nang tumang, nggak mungkin. Akhirnya nggak menemukan. Memang Allah takdir, memang dibuang ke tumang. Nggak menemukan. Lambat laun karena Allah perintahkan tadi an-ardi susui anakmu Musa. Nggak usah khawatir. Musa akan aku kembalikan kepadamu lagi. Inna raduhu ilaik wa ja'ilu minal mursalin. Kelak anakmu akan aku jadikan rasul. Karena ibunya Nabi Musa bukan nabi, jadi auhayna di situ makna ilham. Allah mengilhami hati ibu Nabi Musa. Ada yang bilang ibunya Nabi Musa mimpi ketemu Allah suruh itu. Tetap nyusuin Nabi Musa, jangan khawatir. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut kamu, jangan khawatir atas keselamatan Musa. Musa akan aku jaga. Nanti setelah itu fa idza khifti alaihi, ketika semakin jadi pencarian tentara Fir'aun terhadap itu bayi-bayi semakin ketat ya penjagaannya. Akhirnya fa'alqi fil yami. Buanglah Musa ke Yam itu laut Nil. Sungai Nil itu sekarang Mesir. Nabi Musa diwadai peti yang ukuran 5 kilan ya. Diwadai peti. Tapi peti itu dari dalam dicor sama ibunya Nabi Musa. Dicat pakai aspal, dicor dari dalam. Biar nggak bocor ketika dibuang ke laut. Dicor pakai aspal dari dalam. Lalu dibuang di laut malam hari. Fir'aun itu punya anak perempuan terjangkit penyakit belang. Putih-putih kayak panu tapi bukan panu. Kalau seandainya dicubit tidak terasa sakit karena tidak ada darahnya. Itu baros, penyakit belang. Di antara mukjizat Nabi Isa kan bisa menyebabkan penyakit belang. Yubriul akma wal abras wa yuhyil mauta biidznil. Terus Fir'aun tanya ke para tabib, paranormal ya. Pendeta-pendeta, dukun-dukun, peramal. Kan ditambah nandindi anak itu tidak waras. Akhirnya para peramal itu mereka itu ada gambaran gini. Obatnya ada di laut wahai raja. Anaknya jenengan kalau ingin sembuh dari belangnya, obatnya ada di laut. Gitu ya. Nanti pagi-pagi datang kayaknya dari arah laut. Tapi kayaknya manusia nanti obatnya itu ada di manusia yang datang dari laut. Akhirnya pagi-pagi karena dibuang di malam hari sama ibu Nabi Musa. Pagi-pagi Fir'aun dan semua bala tentaranya termasuk istri dan anaknya ikut. Siti Asia ikut. Terus putrinya Fir'aun ikut yang sakit. Nunggu. Tidak lama di waktu pagi itu ada peti terkapung di atas air yang itu nemplek ke kayu, kalau sekarang kayu tinjang ya. Kayu kan di pinggir laut itu kan pasti ada pepohonan juga. Jadi peti itu nempel di pepohonan itu. Akhirnya tidak ada satupun tentara Fir'aun yang sanggup membuka peti itu, termasuk Fir'aun sendiri. Digembok, nggak ada. Tapi Siti Asia Allah beri kelebihan. Gembok itu dipegang langsung kebuka. Dibuka isinya bayi. Terus sama para dukun peramal itu ilernya, liurnya itu diambil liurnya Nabi. Pada waktu itu Nabi Musa dari antara bola matanya itu keluar cahaya terang sekali, wajahnya bersinar.
Bahkan Fir'aun senang ke Nabi Musa. Siti Asia pun senang. Karena tidak punya anak laki-laki, cuma anak perempuan. Sama para dukun itu suruh ambil ilernya, liurnya. Setelah diambil, diusapkan ke penyakit belangnya itu, sembuh. Akhirnya ada yang menyarankan, wahai raja, jangan tak ingat pernah mimpi akan terlahir bayi dari Bani Israel yang gara-gara kelahiran dia besok akan menghancurkan kerajaan panjenengan dan akan membunuh panjenengan juga. Mungkin bayi yang dimaksud itu ini bayinya. Akhirnya sepakat mau dibunuh. Terus Siti Asia nak memperbolehkan. Qurratu ainil li walak la taqtulu asa ayang fa'ana aw natakhidahu walada. Dia menyenangkan hatiku dan hatimu wahai Fir'aun, wahai suamiku. Jadi jangan kalian membunuhnya. Barangkali Musa ini bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan anak angkat. Kan kita tidak punya anak laki-laki. Akhirnya dijadikan anak angkat. Waktu itu namanya bukan anak sendiri, tidak keluar air susunya. Dan nyewa semua ibu-ibu susu, tidak ada yang keluar air susunya. Baru yang daftar ibunya Nabi Musa, lulus keluar air susunya. Makanya janjinya Allah, inna radduhu ilaik, Musa akan aku kembalikan kepadamu. Aku haramkan air susu ibu-ibu lain kecuali dirimu. Itu ceritanya gitu. Jadi yang ngasih nama Musa itu bukan ibunya sendiri, bukan Yohanit, tapi Siti Asia yang ngasih nama Nabi Musa. Siti Asia ini kelak beriman kepada Nabi Musa dan mati dalam keadaan membaca Islam. Dan besok akan diangkat derajatnya di surga menjadi istrinya Nabi Muhammad, Siti Asia ini. Sama kayak Siti Maryam. Makanya sudah 40 menit ini, kati tak terus no. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Musa itu artinya apa berarti? Musa Nabi Musa artinya apa berarti? Air dan pepohonan, karena ditemukan di air dan di pohon. Musa, mu itu ma, sya itu syajar pohon. Yang ngasih nama Siti Asia binti Muzahim. Siti Asia aslinya tidak senang ke Fir'aun karena diancam kalau nak mau nikah sama Fir'aun orang tuanya dibunuh. Gitu. Ada yang bilang Siti Asia ini masih bibiknya Nabi Musa sendiri dari bapaknya. Ada yang bilang Siti Asia ini wanita pilihan Allah, tapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Ada yang bilang masih bibik sendiri. Amma itu saudara perempuan bapaknya Nabi Musa yang bernama Imran. Di kesimpulan dari cerita ini, kekasih Allah itu tetap Allah jaga. Entah itu nabi, entah itu wali. Barokah kesolehan orang tuanya atau leluhurnya, Allah jaga anak cucunya. Jadi kalau ingin anak cucu kita dijaga oleh Allah ya kita harus belajar jadi orang soleh, memperbaiki diri kita sendiri. Setiap hari kita doakan anak dan istri kita, jangan sampai berhenti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Fadli subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.